Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu kembali dalam acara My Lovely Time with Jesus. Respon kita terhadap seseorang sangat menentukan berapa dalam kita mengenal dia. Dan hari ini kita akan belajar satu pribadi yang luar biasa, yaitu tentang Yesus. Berapa dalam kita mengenal Yesus menentukan respon kita terhadap firman-Nya, terhadap kehadirannya dalam hidup kita, terhadap apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang sama seperti yang pernah saya bagikan sebelumnya, Markus 2 ayat 1-12 bicara tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Yang pertama yang bisa kita belajar tentang Yesus adalah kerinduannya. Dari ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, datang lagi menandakan bahwa Yesuslah yang mau datang. Yesus itu tidak diundang, bahkan itu kerinduannya. Dia mau datang lagi ke kotanya, dia mau datang lagi ke rumahnya. Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah kerinduan terbesar Yesus, bahwa dia mau datang lagi dalam kehidupan kita. Dia mau datang dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya yang adalah rumahnya, tempat kediamannya, milik ciptaannya. Dia mau datang ke kota kita. Dia mau datang ke keluarga kita. Dia mau datang dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena itu, mari bukalah pintu hati kita. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan yang kedua, bicara tentang kebiasaannya. Ayat 2b, firman Tuhan katakan, ia memberitakan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Yesus hadir, Dia selalu memberitakan firman. Karena Dialah firman itu sendiri. Artinya bagi kita sekarang bahwa waktu Yesus hadir dalam hidup kita, Dia ingin menyatakan isi hatinya bagi kita. Dia selalu ingin berbicara secara pribadi. Karena firman itu menghidupkan, memberikan kekuatan, memberi pengharapan, memberi arahan, bahkan menyatakan kesalahan kita. Izinkan Tuhan selalu berbicara secara pribadi bagi kita, sehingga kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 16 demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, yang memampukan kita untuk mengajar dengan penuh hikmat, menegur seseorang, bahkan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, bahkan terus menyembah Tuhan. Bahkan kita sanggup mengucap syukur kepada Allah dalam hati kita. Adalah firman. Ketika firman tinggal dalam hidup kita dengan penuh kekayaan, maka kita sanggup melakukan banyak hal itu. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah firman yang adalah Tuhan secara pribadi itu. Firman yang penuh dengan kuasa. Dan itulah kebiasaan Tuhan. Dia selalu hadir dengan firman-Nya. Dia selalu hadir berbicara bagi Bapak Ibu dan saya. Yang ketiga, Yesus disertai kuasa. Lukas 5 ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Yesus hadir, Dia selalu datang dengan atribut kekuasaannya. Dia penuh dengan kuasa. Dia tidak hanya sekedar hadir jadi penonton, Dia tidak hanya sekedar melihat kehidupan kita, tapi Dia hadir dengan penuh kuasa. Kuasa yang pertama adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Ayat 5 dan 10, Bapak bisa baca di situ. Bahwa pertama kali Yesus lakukan pada orang lumpuh itu adalah Dia mengampuni dosanya. Yang pertama Yesus lakukan bagi orang lumpuh adalah menyembuhkan hubungan, memulihkan hubungan antara Tuhan
dengan orang lumpuh itu. Karena hanya dia yang sanggup melakukan pemulihan itu. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan Bapak dan saya, tujuan yang pertama adalah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan itulah kuasanya. Itu kuasa yang hanya bisa yang dimiliki oleh Yesus. Yang kedua adalah Dia pribadi dengan kuasa yang maha tahu. Dia tahu isi hati yang paling dalam. Dia juga tahu isi hati kita. Di hadapan Tuhan semua terbuka. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Dia Tuhan yang maha tahu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Dia tahu isi hati kita. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan itu? Pada waktu kita menyembah, Dia tahu isi hati kita. Apakah benar-benar kita menyembah Dia? Pada waktu kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, Dia tahu isi hati kita. Apakah benar-benar fokus apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan? Dia Tuhan yang maha tahu. Yang ketiga, Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Di ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan Dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Masalahnya diselesaikan. Kenapa? Karena masalah orang lumpuh ini adalah kesakitannya. Yesus datang menyelesaikan masalahnya. Artinya waktu Yesus datang dalam kehidupan kita, Yesus peduli dengan masalah Bapak, Ibu, dan saya. Apapun masalah kita saat ini, Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan, bahkan memulihkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semakin dalam kita mengenal pribadi Yesus akan membuat kita dengan mudah meresponi kehadirannya dalam hidup kita. Karena Dia lebih dahulu rindu hadir dalam hidup kita. Dia yang lebih dulu rindu membangun relasi yang intim dengan kita. Dia selalu rindu berbicara dengan kita secara pribadi, bahkan dengan penuh kuasa. Dia rindu melakukan apapun yang Dia mau supaya kehidupan kita bernilai. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hari ini hidup kita pasti diberkati. Amin.